Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2981. Pemandangan malam di Victoria Harbour mencapai puncak keindahannya pada pukul 10 malam. Pasangan kekasih berjalan-jalan di jalanan dan gang-gang kecil untuk menikmati denyut nadi kota. Berbagai jenis gosip menyebar dari klub malam dan restoran kelas atas. Seseorang mencoba merusak pesta ulang tahun Nyonya Tua York. Tuan muda mempertaruhkan segalanya demi melindunginya, namun mengalami luka parah sebagai akibatnya. Saat ini, Rumah Sakit Maria telah mengeluarkan 3 surat pemberitahuan kondisi kritis. Betapa mulianya pria itu. Betapa mengharukannya kisah ini. Jika rumor terus menyebar, kemungkinan besar Nyonya Tua York akan merasa bersalah jika tidak menjadikan Vince York sebagai pemimpin baru keluarga. Saat semua orang sedang membicarakan situasi ini, tirai di alun-alun tiba-tiba terbuka. Sekelompok satria berpakaian rapi terlihat berjalan menuju panggung yang baru dibangun. Para wisatawan mengira akan ada pertunjukan yang akan dimulai. Hari besar apa ini? Kenapa ada acara seperti ini? Apakah ini bagian dari tur? Bukankah mereka itu ksatria Templar legendaris? Kudengar putri keempat dari kekaisaran datang langsung ke Hong Kong. Apakah kita benar-benar akan melihatnya malam ini? Ya ampun. Apakah kita seberuntung itu? Orang-orang sangat antusias setelah melihat kemunculan ksatria Templar. Dengan beberapa orang yang memprovokasi suasana, semua yang hadir pun segera menyadari. Putri keempat berada di alun-alun Victoria Harbour. Selain para wisatawan, jurnalis dari berbagai media segera berkumpul di tempat tersebut. Reporter dari Hong Kong Straits Times menyerbu maju seperti hiu yang mencium darah di lautan, berharap mendapatkan berita sensasional. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang dan sorotan lampu neon yang tak terhitung jumlahnya, Putri keempat berjalan keluar mengenakan gaun elegan dan cadar tipis. Yang mulia, aku adalah putri keempat kekaisaran dan orang keempat dalam garis suksesi tahta keluarga kerajaan. Aku datang ke Hong Kong bukan untuk berkunjung, tetapi untuk mencari seorang pria. Pria yang telah meninggalkanku dan mengkhianati kepercayaanku. Pernyataan putri keempat itu langsung menggemparkan semua orang yang hadir. Pria yang meninggalkannya. Semua orang bisa mencium aroma berita utama setelah mendengar kata-kata sang putri. Para wisatawan terkejut. Orang-orang yang menghormati kekaisaran pun diliputi amarah, bertanya-tanya siapa yang berani meninggalkan putri keempat. Putri keempat dengan tenang mengabaikan kerumunan yang marah, mengangkat tangannya, dan memperlihatkan gambar besar di layar belakang panggung. Wanita dalam gambar terlihat agak buram. Orang-orang hanya bisa menebak bahwa itu adalah sang putri sendiri. Namun pria dalam foto tersebut terlihat sangat jelas. Ia adalah pria yang tampan dan bertubuh ramping. Keduanya tampak berpelukan di bawah langit malam, menikmati kembang api dari kejauhan. Mereka terlihat bahagia bersama. Itu adalah foto lama Scarlett Leitholt dan Vince. Scarlett sengaja diburamkan dalam gambar tersebut, sementara wajah Vince tampak jelas. Bab 2982. Sejak kemunculan York bukanlah rahasia, semua orang dapat langsung mengenali bahwa dia adalah orang dalam foto tersebut. Setelah menyadari bahwa Vince adalah bajingan yang merupakan putri keempat, semua orang menjadi terkejut. Sejak zaman dahulu, putri selalu dipasangkan dengan pangeran. Itu sudah menjadi hal yang wajar. Putri keempat langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Karena semua orang sudah tahu siapa pria ini, akan lebih mudah bagiku untuk menjelaskan. Teriaknya. Aku di sini untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di villa terbengkalai hari ini. Semuanya sudah aku rencanakan hanya untuk menjatuhkan Vince. Aku ingin menyeret bajingan ini bersamaku. Tapi dia masih berpura-pura bahwa semua ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membiarkannya lolos tanpa hukuman. Meski reputasiku hancur total, aku akan pastikan dia juga menderita bersamaku. Dengar baik-baik, Vince.
Karena kau berani meninggalkanku, aku akan membunuhmu sesuka hatiku. Tunggu saja. Pergi sana. Putri keempat berbalik dan pergi setelah mengatakan hal itu. Beberapa kata sederhana saja sudah cukup untuk menghancurkan naskah Vince yang sudah ditulis dengan rapi. Vince kebingungan. Dia tidak menyangka putri keempat akan melakukan hal seperti itu. Sementara sang putri keempat membuat pertunjukan besar, Harvey York yang berbaur dengan kerumunan memberinya acungan jempol. Wanita ini benar-benar mengesankan, setidaknya bisa dikatakan begitu. Ia bukan hanya kejam terhadap dirinya sendiri, tetapi juga tak menunjukkan belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Metodenya selalu menakutkan, tetapi efektif. Citra Vince sebagai cucu yang baik hati benar-benar hancur setelah kejadian ini. Pengumuman pentingnya menjadi bahan lelucon seluruh kota. Putri keempat hanya kehilangan apa yang disebut kesuciannya. Karena kekaisaran tidak akan peduli pada skandal semacam ini, kerugian yang diderita putri keempat pada dasarnya tidak berarti. Vince, sebaliknya, menerima pukulan mematikan. Setelah melihat kepergian sang putri keempat, Harvey lalu mengalihkan pandangannya ke gedung kantor Vince. Gedung itu hanya berjarak 1 mil dari alun-alun utama. Ia bertanya-tanya seperti apa ekspresi wajah Vince saat sedang mengobati lukanya pada saat itu. Braak. Bajingan. Apa maksudnya dengan itu? Kapan aku pernah meninggalkannya? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Tapi dia memfitnahku seperti ini. Dia sudah gila. Vince melompat marah dari sofa. Wajahnya pucat saat dia membanting ponselnya ke lantai. Dia telah melakukan segalanya untuk meningkatkan reputasinya sebagai cucu paling baik di Hong Kong. Namun setelah melihat aksi putri keempat, bukan hanya dia panik total, tapi juga rasa takut mendalam muncul dari dalam hatinya. Siapa yang selalu beberapa langkah di depan? Dia terpojok. Harvey benar-benar menjepitnya sampai mati. Lexi York benar-benar terkejut saat melihat apa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Vince dengan tatapan penuh keraguan. Katakan yang sebenarnya, Vince. Apa kau pernah menyentuh wanita itu atau tidak? Bab 2983. Apa kau tidak tahu bahwa sangat tidak dianjurkan untuk mendekati keluarga kekaisaran? Kau bisa saja mengejar semua wanita berdarah bangsawan terbaik yang kau mau. Tapi yang satu ini hanya berdarah setengah. Kau tidak akan mendapatkan apapun dari hubungan ini. Mungkin dia sedang berusaha merebut semua otoritas dan kekuasaan yang kau miliki. Bagaimana bisa kamu sebodoh ini, Vince York? Kenapa kau tidur dengan wanita seperti itu? Dengan identitasmu, kau bisa mendapatkan wanita manapun yang kau inginkan. Tapi kenapa harus dia? Yang paling parah, dia sama tidak tahu malunya seperti orang-orang dari kekaisaran. Dia membeberkan perselingkuhanmu ke publik. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Beraninya dia. Sekarang, semua orang menganggapmu bajingan yang membuang wanita begitu saja. Jika hal ini menyebar di kalangan sosial atas, itu sudah cukup parah, tapi jika Nenek York mengetahuinya. Lexi York terus saja mengomel dengan ekspresi wajah yang sangat buruk. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan amarah. Hanya seorang wanita yang tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan insiden itu bagi Vince. Bukan hanya kekuatannya yang terancam, reputasi Vince bisa hancur dalam sekejap. Dan ini terjadi di saat yang sangat krusial. Putri keempat memberi pukulan mematikan, hampir menghancurkan masa depan Vince sepenuhnya. Jangan marah, Bibi. Aku tidak pernah tidur dengan wanita itu. Aku bersumpah. Teriak Vince dengan ekspresi wajah yang kacau. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Ia memang tidur dengan beberapa wanita, tetapi tidak ingat pernah menyentuh putri keempat. Benarkah itu? Lexi terdiam. Tapi kalau begitu, kenapa dia sampai menuduhmu seperti itu? Vince terdiam sejenak sebelum menjawab. Pasti karena aku dikenal sebagai cucu yang berhati lembut. Harvey York dan Queenie York pasti yang merencanakan ini. Mereka dalang di balik tindakan putri keempat ini. Mereka ingin aku dibenci semua orang dan terpojok. Lexi mengernyit.
Apa mereka benar-benar punya kekuatan sebesar itu untuk memaksa putri keempat melakukan hal seperti ini? Mereka punya. Vince menarik napas dalam-dalam. Jangan lupakan. Jason Leo masih bersama mereka. Jika mereka mengancam nyawa putri keempat, wanita itu bisa dan pasti akan melakukan apa saja. Insiden di villa terbengkalai membuktikan hal itu. Vince mengangguk pelan. Dilihat dari sudut pandang ini, pelakunya sudah jelas. Masalahnya hanyalah, ia tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan hal tersebut. Benar. Sekarang bukan waktunya menyalahkan siapapun. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Vince memaksa dirinya untuk tenang sebelum menekan tombol di meja. Beberapa bawahannya segera memasuki ruangan. Matthew Flynn, Quinton York, Caitlin Parson, dan yang lainnya hadir. Vince menunjukkan senyum tipis saat melihat para bawahannya yang ia percaya. Aku akan langsung ke intinya. Kalian pasti sudah tahu apa yang terjadi di luar. Insiden dengan putri keempat telah menghancurkan semua rencana kita yang sudah disusun dengan rapi. Ada ide bagaimana kita harus menangani situasi ini? Bab 2984. Semua orang saling berpandangan. Tuan Muda York, ini benar-benar situasi yang berbahaya. Ucap Quinton York setelah melangkah maju. Tidak masalah apakah ini benar atau tidak. Yang dipertaruhkan adalah reputasimu. Dalam situasi sepenting ini, Tuan York bisa saja memanfaatkan ini untuk menjatuhkanmu jika kabar ini menyebar terlalu jauh. Kamu harus segera mencari orang-orang media yang ada di alun-alun. Hadapi mereka semua. Berikan uang sebanyak yang mereka inginkan. Setelah itu, kita akan menyewa penulis bayangan untuk memperbaiki citramu secara daring. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Vince York menarik napas dalam-dalam. Dengan statusnya, dia tidak ingin merendahkan diri di hadapan media. Namun karena situasinya sudah sejauh ini, dia tahu dia harus menelan harga dirinya demi menyelamatkan diri. Tanpa berpikir panjang, Vince menarik napas dalam-dalam. Ding! Ponsel Matthew Flynn tiba-tiba menyala. Ekspresinya langsung berubah masam setelah menerima panggilan tersebut. Ada masalah, Tuan Muda York. Katanya, menatap Vince dengan wajah pucat pasi. Beritanya sudah menyebar keluar. Ini adalah salah satu dari 10 berita paling viral saat ini. Seseorang telah menyewa pasukan penulis bayangan untuk menyerangmu. Ini bukan sekadar insiden biasa lagi. Mereka secara sistematis mencemarkan nama baikmu. Bahkan orang-orang dari Kuil 5 Kebajikan menanyakan hal ini kepada kita. Mereka mungkin akan meminta penjelasan darimu tentang kematian Scarlet Leighthold jika kabar ini ternyata benar. Ekspresi Vince tampak sangat buruk setelah mendengar nama Scarlet Leighthold dikaitkan oleh Kuil 5 Kebajikan. Saat itu juga, Vince saling bertatapan dengan Lexi York. Tekanan besar terasa dari keduanya, seolah awan gelap perlahan menutup langit di atas mereka. Tidak ada waktu, Vince. Lexi tampak sedih. Kita harus meminta bantuan dari Nenek York. Syukurlah kita sudah mempersiapkannya dari awal. Ayahmu sudah bersama Nenek York selama beberapa hari terakhir. Kita pasti sudah tamat jika tidak begitu. Matthew dan yang lainnya gemetar ketakutan saat mendengar nama itu, sementara ekspresi mengejek tampak di wajah keduanya. Tengah malam pukul 12. Lexi dan Vince melewati banyak penjaga bersenjata sebelum sampai ke sebuah istana di sisi Gunung Taiping. Selama bertahun-tahun, keluarga York Hong Kong memiliki bisnis di seluruh dunia. Tak terhitung jumlah properti dan aset yang mereka miliki tersebar di berbagai tempat. Bahkan orang biasa dalam keluarga ini, termasuk Marcel York, tidak tahu pasti seberapa besar kekayaan keluarga ini. Namun, yang paling penting bagi seluruh keluarga adalah Kastil York. Tempat ini adalah jantung keluarga York Hong Kong sejak pertama kali mereka datang ke Hong Kong dan Las Vegas. Ini adalah rumah tua, sekaligus tempat tinggal Nenek York saat ini. Konon, pemimpin keluarga sebelumnya, Andy York, pernah berlatih di tempat ini untuk mencari makna sejati dari kemanusiaan dan surga. Karena berbagai alasan, tempat ini dianggap misterius namun sakral.
Bahkan Marcel pun harus berlutut ketika mengunjungi tempat ini, apalagi orang lain. Bab 2985. Konon tempat ini dulunya merupakan tanah pemakaman yang tak layak huni. Namun, keluarga York Hong Kong pernah berada dalam kehancuran. Setelah hampir 100 tahun pembangunan, tempat ini kini dikelilingi pemandangan yang tenang dan indah. Air terjun dan paviliun tampak tersebar di sekitar area tersebut. Beragam gaya arsitektur dari negara berkumpul di sini. Tempat ini dianggap oleh sebagian orang sebagai tandingan langsung dari Taman Kekaisaran dan memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Pemandangan malamnya tak tertandingi di seluruh Hong Kong. Sayangnya, pikiran Vince York dan Lexi York sedang sibuk dan mereka sama sekali tidak berniat menikmati keindahan tersebut. Mereka dengan cepat melewati banyak pos pemeriksaan tanpa sedikit pun melambat. Bahkan mereka berdua pun harus memverifikasi identitas saat tiba di dalam Kastil York, apalagi orang lain. Bisa dikatakan bahwa ini adalah tempat paling aman di Hong Kong dan Las Vegas. Setelah melewati 9 halaman berbeda, sebuah taman kecil bergaya kuno muncul di hadapan Vince dan Lexi. Tempat ini tampak tidak serasi dengan bagian kastil lainnya. Desainnya minimalis namun terasa akrab. Siapapun yang mengetahui sejarah keluarga akan paham bahwa halaman kecil ini menandai awal mula keluarga York Hong Kong. Dua baris wanita berjubah abu-abu berdiri diam di halaman tanpa mengeluarkan suara. Sebuah kesakralan yang tak terucapkan terasa dari keheningan itu. Kekuatan para wanita tersebut tidak bisa diremehkan. Terlihat sebuah kursi kuno di tengah halaman yang mereka jaga. Seorang wanita berpakaian sederhana yang tampaknya berusia sekitar 80-an memejamkan mata sedikit, seolah sedang tertidur. Meski begitu, aura elegan dari seorang bangsawan terpancar kuat dari dirinya. Cahaya kemuliaan menyinari wanita itu, menyelimuti seluruh tempat. Vince memaksakan senyum sebelum melangkah beberapa langkah ke depan. "Nenek, cucumu datang untuk menemui nenek." "Ibu," kata Lexi dengan suara pelan. Nenek York kembali tersadar setelah mendengar suara mereka berdua. Ia perlahan membuka mata sebelum seberkas kekuatan keluar dari tatapannya, langsung membekukan senyum palsu Lexi. Lexi terlihat tangguh di luar, namun dia dapat merasakan dengan jelas bahwa dirinya bukan apa-apa di hadapan Nenek York, hanyalah ranting yang bisa patah kapan saja. "Apa? Masih belum punya anak, rupanya?" Nenek York melirik ke arah perut Lexi. Melihat pinggangnya yang ramping, Nenek York tampak tidak puas. Secara alami, ia sangat kecewa terhadap putrinya yang belum juga melahirkan anak setelah sekian lama menikah. Lexi mengernyit. Ia hendak mengatakan sesuatu. Namun Vince menatapnya sejenak sebelum mendekati Nenek York. "Nenek tahu ini bukan salah bibi. Paman belum pulang selama 3 tahun. Dia terus berjuang demi negaranya. Nenek tidak bisa menyalahkan bibi untuk hal ini kan? Tapi jangan khawatir. Paman pasti akan pulang untuk menghadiri jamuan nenek, sesibuk apapun dia. Nenek bisa lebih mudah membujuknya nanti." Nenek York akhirnya mengernyit setelah mendengar kata-kata Vince. "Baiklah. Terserah kalian saja." Bab 2986. Vince tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya setelah melihat apa yang terjadi. "Awalnya aku tidak berniat meminta bantuanmu, Nenek. Tapi, Queenie telah memanfaatkan paman keempat untuk bekerja sama dengan putri keempat dari Kekaisaran. Mereka bukan hanya dalang di balik insiden villa terbengkalai itu, tetapi mereka juga membuat sang putri keempat menuduhku sebagai pelakunya. Mereka bahkan menyewa penulis bayangan untuk mencemarkan nama baikku di dunia maya. Platform media sosial sedang menantikan pernyataanku. Queenie sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Ia merusak reputasi keluarga kita yang telah dibangun selama 100 tahun hanya dalam 1 hari. Sebenarnya aku punya cara untuk memperbaiki semuanya, tetapi itu akan memakan waktu. Aku tidak akan sempat menyelesaikannya sebelum hari ulang tahunmu. Aku tidak yakin pesta ulang tahunmu akan berjalan dengan damai. Itulah alasan aku datang sekarang, untuk memohon bantuanmu. Tolong, Nenek. Bantu aku melewati masa-masa sulit ini.
Aku berjanji, setelah pesta ulang tahunmu selesai, aku akan menikahi siapapun yang nenek pilih. Aku tidak akan menimbulkan masalah lagi. Bahkan, nanti aku akan memberimu beberapa cucu lagi. Vince adalah cucu tertua ibu. Tambah Lexi dengan lembut. Jika ibu tidak membantunya, apakah ibu akan membantu perempuan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari keluarga lain? Ekspresi Nenek York tetap tak berubah saat ia bersandar di kursinya. Queenie itu cakap, cerdas, bisa diandalkan, dan kuat. Sayangnya, dia bukan darah daging keluarga ini. Dia hanyalah anak angkat. Jika dia bisa memperbaiki dirinya, cepat atau lambat dia mungkin bisa mengungguli semua anggota keluarga lainnya. Tapi sekarang, dia justru memilih untuk melawanmu. Marcel memang tidak pernah berniat menjadikannya sebagai peneruskan. Aku kira itu sudah bisa ditebak. Karena kejadian 10 tahun lalu masih belum jelas, akan berbahaya jika ia mempercayai siapapun. Satu-satunya orang yang ia percayai adalah putrinya sendiri. Naif. Begitu naif. Menghancurkan masa depan keluarga karena masa lalu. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Aku yang akan mengurus ini. Ujar Nenek York dengan tegas. Jangan khawatir. Besok pagi, semuanya akan reda. Tidak akan ada satu pun yang membicarakan kejadian ini. Pihak kekaisaran juga akan meminta maaf kepada kita. Terima kasih, Nenek. Vince menghela napas lega. Jika Nenek York bersedia turun tangan, maka tidak akan ada masalah lagi. Namun, Nenek York mengabaikan sikap menjilat Vince. Ia termenung sejenak sebelum kembali berbicara. Sudah berapa hari sejak Marcel kembali? Tanyanya. 5 hari. Jawab Lexi. Katanya dia akan kembali untuk ulang tahunmu. Tapi dia tidak datang. Dia terlalu sibuk mengungkap kejadian 10 tahun lalu. Dia memang belum menunjukkan kemarahannya secara langsung, tapi aku yakin dia sudah mulai bergerak. Kalian hanya bisa menyaksikan Queenie membuat kekacauan secara terang-terangan. Tapi tidak satu pun dari kalian melihat apa yang sebenarnya direncanakan Marcel dari balik layar. Jika dia menginginkan penutupan bagi dirinya dan Selena, cepat atau lambat, seluruh keluarga akan dimintai pertanggungjawaban. Bab 2987. Setelah mendengar kata-kata Nenek York, ekspresi Lexi dan Vince sedikit berubah. Selama ini mereka selalu mengira bahwa Harvey dan Queenie lah yang menyebabkan kekacauan. Namun setelah dipikir lebih jauh, mereka menyadari bahwa rentetan kegagalan mereka dimulai segera setelah Marcel kembali. Di permukaan, tampaknya Marcel hanya membebaskan Queenie dari penjara dan tidak melakukan apapun setelah itu. Namun, Queenie terus memanfaatkan Vince. Ada juga beberapa hal yang dilakukan Harvey dan Queenie berdasarkan perintah Marcel. Lexi tak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Aku tahu. Harvey tidak mungkin menghadapi Jason dan putri keempat sendirian. Itu jelas tidak mungkin. Tapi jika dia mendapat dukungan dari kakak keempat, maka semuanya masuk akal. Tentu saja, Lexi tahu seberapa besar kekuasaan yang dimiliki Marcel. Vince menarik napas dalam-dalam dan menoleh pada Nenek York. Nenek, maksudmu? Nenek York menginginkan Vince mengambil posisi sebagai kepala keluarga. Dia memang tak pernah menyukai Marcel, dan sejak awal berpihak pada kepala keluarga. Semua orang tahu itu. Namun tanpa izinnya, ada beberapa hal yang bahkan Vince pun tidak berani lakukan. Apa? Kau berencana menghadapi paman keempatmu secara terang-terangan. Jangan lupa. Dia masih kepala keluarga. Kau ingin menyerangnya dengan anak buahmu. Jangan bermimpi. Mereka bahkan tidak akan mampu menyentuhnya. Nenek York berbicara dengan wajah datar. Selain itu, walaupun aku tidak pernah menentang sedikit persaingan sehat, tetap ada batasnya. Tidak ada kehormatan yang bisa dipertahankan jika alasannya tidak benar. Aku tidak ingin melihat kalian mencemarkan nama baik keluarga hanya untuk dibunuh lagi. Mata Vince sedikit berkedut. Aku mengerti. Tapi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nenek York menatap Vince dalam-dalam sebelum menghela napas panjang. Kau masih belum mengerti. Banyak hal yang akhir-akhir ini membuatmu dalam masalah dan merusak rencanamu. Namun,
tidak ada yang benar-benar menghalangimu untuk bangkit berkuasa. Selama aku masih hidup, bahkan Marcel harus mendengarkan kata-kataku. Bagaimanapun, aku adalah ibunya. Tapi jika, dan maksudku, jika kau ternyata terlibat dalam kejadian 10 tahun lalu, maka apapun yang kukatakan tidak akan berarti. Kau akan menjadi musuh bebuyutannya. Vince dan Lexi tampak benar-benar kebingungan setelah mendengar kata-kata itu. Mata Nenek York menyipit sejenak. Jackknife. Saya di sini. Seorang pria berbaju abu-abu muncul dan berlutut dengan satu lutut. Kita akan menangani urusan keluarga kita sendiri. Keluarga tidak berhak menimbulkan masalah di wilayah kita sendiri. Katakan padanya. Katakan padanya untuk meninggalkan kota dalam 24 jam. Jika tidak, dia tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Meskipun dia adalah seorang Yorker sekalipun. Perintah Nenek York membuat Lexi dan Vince benar-benar bersemangat. Bab 2988. Tuan York. Ayah. Saat Lexi dan Vince meninggalkan istana York, Harvey dan Queenie tiba di villa tepi laut mereka. Selena sedang tertidur lelap, sementara Marcel sedang memanggang di pantai. Harvey dan Queenie bisa mendengar suara mendesis dari tiram yang dipanggang. Aroma yang menggoda menguar di udara. Harvey dengan cepat mengambil satu tiram lalu menelannya. Tiram air tawar dari. Ini luar biasa. Seru Harvey dengan kagum. Island Nation itu memang tidak terlalu hebat, tapi makanannya cukup enak. Marcel tertawa kecil melihat aksi Harvey. Seorang elit sejati tidak meremehkan orang yang lemah dan mampu bersikap objektif dalam segala hal. Hanya karena kamu membenci sebuah negara, bukan berarti kamu bisa bersikap penuh prasangka terhadapnya. Tapi meskipun kamu mengagumi sebuah negara, kamu juga tak boleh terlalu memujanya. Hanya dengan pandangan yang terbuka, seseorang bisa meraih sesuatu. Harvey tersenyum mendengar kata-kata Marcel sebelum menoleh ke arah Queenie. Dengar itu. Tuan York mengajarkanmu bagaimana menjadi elit sejati. Queenie tersenyum, meski tidak mengatakan apapun. Melihat Harvey mencoba mengalihkan pembicaraan, Marcel tersenyum dan tidak membahasnya lagi. Benar. Karena aku mengundang kalian berdua untuk makan malam, aku tidak akan memberikan ceramah. Kita mulai setelah aku selesai dengan sayap ayam ini. Harvey dengan santai menarik sebotol bir dari ember es dan meminumnya. Belakangan ini kamu sibuk kan? Tanyanya sambil tersenyum. Apakah kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun yang lalu? Bagi Harvey, tampaknya Marcel hanya akan berada dalam suasana hati yang baik jika itu yang terjadi. Tidak semuanya, tapi cukup untuk memahami apa yang terjadi. Wajah Marcel menjadi muram sebelum suaranya mulai melemah. Harvey, apa kamu pernah mendengar tentang organisasi pembersihan bernama Miss Fortune? Harvey mengerutkan kening. Itu bukan organisasi yang terlalu terkenal, tapi mereka dikenal karena menggunakan metode yang masuk akal untuk menargetkan sasarannya kan? Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi bukankah mereka sudah pergi 10 tahun lalu? Kenapa mereka? Harvey terdiam sejenak. Putra Marcel meninggal 10 tahun lalu. Kecelakaan itu juga menghilang di tahun yang sama. Apakah bisa dikatakan bahwa keduanya tidak saling berkaitan? Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Lalu, Harvey bertanya, apakah ada bukti? Tidak. Bahkan dengan bukti yang ditemukan istriku, kami hanya bisa mendapatkan rincian kecil tentang insiden itu, tetapi tidak ada yang konkret. Tapi jika kita berhasil menangkap seseorang tertentu, mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Seseorang. Harvey memikirkan situasinya sejenak. Pemimpin kecelakaan itu, Rin. Marcel mengangguk sebelum menyodorkan sebuah foto tepat di depan Harvey. Ini semua yang kutahu untuk saat ini. Dia pasti berada di sini sekarang. Aku tidak bisa memendam ini sendirian. Aku membutuhkan bantuanmu untuk ini. Harvey menyipitkan mata ke arah foto itu. Latar belakangnya menunjukkan bunga sakura bermekaran di mana-mana. Island Nation. Tanyanya dengan bingung. Bab 2989. Secara spesifik, dia berada di Sindan Wei.
Marcel menyerahkan sayap ayam kepada Harvey. Jika itu terjadi di tempat lain, aku akan meminta orang lain untuk melakukannya untukku. Namun, aku tahu kamu memiliki sejarah dengan Xindan Wei, jadi lebih baik aku mempercayakan ini kepadamu. Aku akan mengirim pasukan penjaga York bersamamu. Julian akan memimpin rombongan. Yang perlu kau lakukan hanyalah bekerja sama dengannya. Jika kamu berhasil membawa Rin kembali, aku akan memaafkan kesalahan Julian di masa lalu. Tentu saja, aku juga tidak akan melupakan kebaikanmu. Harvey menyipitkan mata sebelum tersenyum hangat. Jika ini terjadi di tempat lain, mungkin aku akan menolak. Tapi karena ini berkaitan dengan Xindan Wei, aku akan pergi ke sana. Aku sudah bilang pada Akio bahwa aku akan ke sana sendiri sebelum dia melarikan diri. Dan sekarang aku punya kesempatan itu, aku pasti tidak akan melewatkannya. Kapan kamu ingin aku berangkat? Marcel tersenyum sebelum menepukkan tangan. Sebuah kapal pesiar hitam penuh dengan staf berseragam muncul langsung dari lautan. Secepatnya. Pergilah sekarang. Kembalilah saat matahari terbit. Aku serahkan padamu. Harvey tersenyum sebelum berdiri, lalu mulai berjalan menuju kapal pesiar. Queenie tampak terdiam saat melihat Harvey pergi. Itu hanya Xindan Wei, ayah. Bawahanmu seharusnya bisa menangani mereka sendiri kan? Mengapa membiarkan orang luar yang menangani situasi ini? Nenekmu yang menyuruhnya bergerak. Jawab Marcel dengan tenang. Aku baru saja mendapat kabar. Dia membawa jackknife keluar, dan ingin Harvey disingkirkan dalam waktu 24 jam. Kamu tahu cara kerja jackknife? Jika Harvey belum pergi saat itu, dia akan mengambil tindakan terhadap Harvey. Harvey memang kuat, tapi dia bukan dewa perang yang hebat. Jackknife telah bersama Nenek York selama bertahun-tahun. Bahkan aku mungkin tidak bisa menjatuhkannya. Sebuah aura kematian melintas di mata Marcel. Wajahku ini menjadi muram. Dia sangat tahu apa arti nama itu. Katanya, setiap orang pasti punya kelemahan. Lanjut Marcel. Dulu, jackknife kalah dari orang sebelumnya dari Xindan Wei hanya karena satu gerakan. Setelah belajar dari pengalamannya, dia memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi gurunya sudah tiada. Jackknife kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Jika aku tidak salah, siapapun yang mengalahkan Xindan Wei akan mewarisi seluruh ajarannya. Jika Harvey berniat melakukannya malam ini, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan bawahan terbaik Nenek York. Apakah dia akan mengikuti perintah Nenek York dan mengusir Harvey dari sini? Atau apakah dia akan menepati janjinya dan mengajarkan semua yang dia tahu pada Harvey? Queenie mengerutkan dahi. Aku yakin Nenek York tidak menyangka ini akan terjadi. Ini juga cara yang baik untuk mengatasi masalah. Tapi ada satu hal lagi yang belum ayah pikirkan. Apakah ayah pikir Harvey akan peduli dengan ajaran jackknife jika dia sudah sekuat itu? Atau sebaliknya, apakah ayah yakin jackknife bisa menyingkirkan Harvey? Karena menurutku, dia tidak akan mampu. Bab 2990. Marcel terdiam mendengar ucapanku ini. Kamu mengatakan bahwa Harvey mungkin lebih kuat dari jackknife. Tanyanya dengan suara rendah. Kamu lupa, dia sendiri yang membunuh pendekar pedang dari Shinkage Wei. Akio pun ketakutan padanya. Jika dia tidak kuat, bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua itu sendirian? Marcel merenungkan situasinya sejenak, lalu tertawa. Bagus kalau begitu. Jika dia sekuat yang kamu katakan dan membawa Rin kembali setelah menyelesaikan urusan dengan Xindan Wei, ini akan menjadi kabar baik bagi kita semua. Nenekmu adalah orang yang kuat, tapi dia terlalu percaya diri. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih berpikir bisa menekan seluruh keluarga hanya dengan jackknife. Kita akan memberitahunya bahwa zaman telah berubah. 3 jam kemudian, pukul 4 pagi. Di sebuah pulau terpencil di luar Island Nation. Tempat ini terletak di tenggara pulau. Wilayah ini telah menjadi milik pribadi sejak zaman dahulu. Bangunan yang berdiri di atas permukaan laut tampak menyentuh awan, seolah-olah tempat itu melayang di udara.
Pemandangannya sangat megah. Selain bangunan kuno, banyak perlengkapan modern juga dapat ditemukan di pulau ini. Lapangan golf, terminal mobil, dan bandara semuanya tersedia di sini. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira tempat ini adalah markas militer. Faktanya, ini adalah markas besar dari Sindanwei. Tempat ini sepenuhnya dimiliterisasi. Semua bangunan dikelilingi oleh tembok setinggi 10 kaki. Para elit Sindanwei berjaga di atas tembok untuk menjaga tempat itu. Ini adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Tempat ini juga dianggap sebagai salah satu lokasi latihan bela diri suci di Island Nation. Akio adalah salah satu orang yang berlatih di sini. Sejak Akio melarikan diri dari Hong Kong beberapa hari yang lalu, tempat ini diperkuat lebih ketat lagi. FOM. Sudah pukul 4 pagi, namun langit merah darah masih terlihat jelas. Mungkin akan datang badai. Udara terasa hangat dan lembab, dan cuaca membuat tubuh terasa sangat lelah. Para elit Sindanwei yang telah siaga selama berhari-hari mulai kelelahan karena cuaca. Patroli yang biasanya dilakukan setiap setengah jam berubah menjadi 1 jam sekali. Beberapa orang bahkan meminum bir di sudut-sudut tembok, sambil sesekali mengobrol. Lagi pula, tempat ini telah diperkuat selama bertahun-tahun. Selama waktu itu, tidak pernah sekalipun terjadi serangan. Wajar saja jika ada sebagian orang yang menjadi lengah. Akan selalu ada saat di mana orang menurunkan kewaspadaan. Dalam situasi seperti ini, adalah hal yang wajar jika para penjaga menjadi sedikit ceroboh. Pukul 4 pagi, para penjaga sudah mulai tertidur. Dan tepat di bawah tebing, ratusan pria berseragam kamuflase sedang memanjat dengan stabil, wajah mereka dingin. Tatapan mereka tajam dan gerakan mereka lincah. Tidak ada satu suara pun yang terdengar saat mereka memanjat. Mereka jelas terlatih untuk kondisi seperti ini. Mereka tidak lain adalah para penjaga York. Marcel telah mengganti semua elit organisasi, dan berencana bangkit kembali melalui kesempatan ini. Sekitar 300 orang muncul di permukaan tanah tak lama kemudian.